Imamat 8 ayat 1 sampai 16. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya lah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya lah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapunyalah kemah suci serta segala yang di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya lah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya lah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnya lah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannya lah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya lah mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Demikian. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat,
lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang, serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya lah Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentahbisan, seperti yang telah kuperintahkan dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai kepada genapnya perayaan pentahbisan, karena perayaan pentahbisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan, kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan, haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Matius 3 ayat 1 sampai dengan 17. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hitam. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak,
Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Entah berapa kali ya baca Matius 3 ini. Saudara, di Imamat 8 tentang pentahbisan ya oleh Musa. Jadi Harun dan anak-anaknya ditahbiskan dengan cara dimandikan, basuh, dibasuh atau dimandikan, gitu, saudara. Nah, orang Yahudi ya di zaman itu ya digerucuk kepalanya ya, karena nggak ada sungai. Jadi mereka digerucuk kepalanya, persis seperti kalau lihat Katolik yang konservatif ya digerucuk pakai di bahasa Inggris dimiringkan supaya digerucuk begitu ya. Itu dimandikan seperti itu. Kalau pembasuhan ya sebenarnya seperti itu karena tidak ada sungai. Jadi mereka tidak mungkin ditenggelamkan. Ya, tidak mungkin ditenggelamkan atau seperti zamannya Yesus dibaptis. Ketika Yohanes membaptis seluruh orang Israel, maka di sungai, ya orang yang masuk sungai lalu dibujuk kepalanya. Menurut Didaketon Apostolon, sebuah apokrifa, tapi terpercaya ya sebagai pengajaran para rasul, namun tidak dimasukkan ke dalam kitab suci sebagai catatan sejarah. Sebagai catatan sejarah bahwa orang Kristen di zaman Yesus, di zaman para rasul, ya dibaptis dengan cara satu masuk ke sungai, lalu kepala dikerucuk di tengah-tengah sungai, dia ada yang mengalir itu kayak dikerucuk, ya dituangin air terus begitu ya. Nah, kedua ditenggelamkan di kolam yang banyak airnya, entah itu kolam atau danau, ya tenggelamkan. Ketiga dikucuk kepalanya, ya seperti tradisi orang Yahudi di padang gurun, ya atau di zaman perjanjian lama, ya mereka dikucuk. Nah, pembaptisan itu dengan pembaptisan dengan cara di sungai dan dikucuk kepala itu baru ada zamannya Yohanes, saudara ya. Bahkan ada beberapa teolog yang berkata, bukan dikucuk kepala tapi benar-benar tenggelamkan sama Yohanes. Makanya tradisi itu menjadi tradisi yang baru bagi orang Yahudi, ya di sungai dan atau tenggelamkan dengan air yang begitu banyak ya, sehingga sering
pernah ditanyakan oleh Yesus, baptisan Yohanes ini baptisan dari mana? Karena orang Farisi dan ahli Taurat tidak bisa jawab. Ya, kalau kemarin kita belajar 6 macam korban, ya selama 1 minggu itu kita belajar 6 macam korban. Ada salah satunya ordinance offering, korban karena seseorang ditahbiskan ya dengan jabatan tertentu. Kali ini ya kita melihat bagaimana Musa mentahbiskan Harun dan anak-anaknya, dan Yohanes Pembaptis mentahbiskan Yesus untuk melayani dan sebagai imam dengan peraturan Melkisedek. Ya, dan imam dan sekaligus korban bakarannya. Imamnya dan sekaligus korban bakaran. Dia mengimami sendiri, bersyafaat, dan dia adalah korban bakarannya, saudara ya. Jadi adalah sebuah penggenapan dari seluruh hukum Taurat. Nah, yang unik dari pentahbisan Yesus, tadi ada perkataan ya, waktu Yesus datang minta dibaptis, lalu Yohanes bilang, seharusnya aku yang dibaptis olehmu. Mengapa engkau yang datang padaku? Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Tadi Imamat 8, saudara ya, bahwa yang boleh mentahbiskan orang Lewi. Yohanes adalah keturunan Harun, orang Lewi. Musa kan juga keturunan Lewi kan. Ayahnya Yohanes, Zakaria, dan ibunya dua-duanya berasal dari keturunan Harun. Nah, Yohanes mempunyai otoritas untuk mentahbiskan, ordinance, ya, untuk melakukan otoritas untuk melakukan pentahbisan seorang pelayan, dan itu Yesus yang ditahbiskan, saudara ya. Itu sangat unik sekali, dan orang-orang seringkali mengatakan, kok Yesus dibaptis, apakah Yesus berdosa? Karena pernah dikatakan bahwa baptisan Yohanes adalah baptisan orang berdosa, ya, dalam Kisah Rasul. Nah, bukan, saudara ya. Secara umum, Yohanes melakukan baptisan terhadap orang berdosa. Zaman sebagai nabi dari Perjanjian Lama, nabi terakhir dari Perjanjian Lama. Tetapi secara fungsi Yohanes punya hak atau memang punya otoritas. Kita lihat orang Yahudi itu bergerak dengan sebuah ordinance, sebuah otoritas, sebenarnya nggak sembarangan. Orang Yahudi itu tidak liar, ya, ngawur-ngawuran, bahkan para rasul. Ya, kalau Anda membaca Perjanjian Baru, adalah sebuah ordinance, sebuah otoritas. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa yang memberi otoritas kepada mereka? Para rasul. Siapa yang memberi otoritas para rasul? Dari Yesus. Ada ordinance, jadi nggak sembarangan ditulis arang-arang begitu aja. Itulah sebabnya ketika kanon Alkitab Perjanjian Baru itu disusun, nggak asal-asalan, saudara ya. Itu dengan sebuah otoritas, dengan sebuah ordinance. Nah, para rasul menulis surat penggembalaan pada jemaat dengan sebuah otoritas. Ya, Paulus sebagai rasul, siapa yang memberikan otoritas? Dari para rasul di Yerusalem. Ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes memberikan ordinance kepada Rasul Paulus. Oh, tapi kan dari surga ya, tetap perlu, saudara ya, ada ordinance pentahbisan itu. Pentahbisan itu perlu. Itulah sebabnya saya dulu ketika saya tidak memiliki satu organisasi resmi, kemudian ya, Pak Iskandar Ibu Lisa ngajak saya gabung ke sinode beliau ya, dan saya ikut dan saya ditahbiskan kembali. Nah, waktu itu saya sudah keluar dari sinode saya yang lama ya, karena saya melakukan banyak sekali hal-hal yang tidak terpuji, sehingga saya mengundurkan diri, dan selama 4 tahun saya tidak bergereja, 5 tahun ya malah ya, saya tidak bergereja kemanapun. Dan ketika saya ditahbiskan kembali bergabung dengan sinode yang sekarang ini, sinode tersebut juga tidak membatasi pelayanan saya ya. Mereka tahu pelayanan saya adalah pelayanan pemuridan. Jadi setiap yang saya lakukan ini saya lapor kepada sinode saya tentunya, saudara ya, walaupun kita otonom, kita berdiri sendiri, tidak pengaruh karena saya kan sudah di Belanda kan. Nah, tetapi saya tetap update informasi, ini kami baru bikin ini, kami bikin ini. Kita komunikasi, saya tetap melaporkan ya, saudara ya. Nah, namun
ada satu ordinance, dan kita juga tetap harus belajar dengan sesuatu, dengan belajar yang ada otoritas di atas kita. Nah, saudara, pembaptisan, ya, pembasuhan dengan air itu sangat penting ya, saudara ya. Makanya Yesus bilang sama Yohanes, biarlah terjadi sesuai kehendak Bapa. Yaitu apa? Dibaptis dengan air, ditahbiskan dengan air. Air itu dalam 1 Yohanes 5 ayat 8 adalah saksi yang ada di surga dan di bumi. Kalau Anda melihat di bumi ada air, di surga pun tertulis ada air, saudara ya. Jadi ada air di bumi dan di surga. Dan air itu adalah penghubung kekekalan. Penghubung antara yang fana dengan yang kekal. Air itu adalah sumber dari kehidupan. Makanya Yesus mengilustrasikan Roh Kudus itu dengan air. Ya, Roh Kudus itu diilustrasikan dengan air. Bahkan dalam Perjanjian Lama, ya, Yeskel pun ketika berjalan di sungai Allah itu yang keluar dari bait suci, itu adalah cerita Roh Kudus. Semata kaki, satu lutut, satu pinggang, tidak ada, dia tenggelam. Ya, itu adalah Roh Kudus, saudara ya, air. Nah, makanya ketika kita dibaptis dengan air, Anda semua dibaptis dengan air, ya, adalah sebuah nubuatan yang fisik. Kita dibaptis dengan air, lalu nanti kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Itu sangat penting sekali. Yang fisik adalah dibaptis dengan air. Secara jasmania, Anda dibaptis dengan air. Apakah simbol? Bukan. Itu adalah sebuah nubuatan. Karena kita harus, saudara? Kita harus tenggelam di dalam Roh Kudus. Ya, harus dibersihkan seluruhnya. Nah, kalau kata tenggelam itu kadang-kadang saya takut, terus Anda dibaptis itu harus ditenggelamkan. Saya takutnya Anda berpikir begitu. Enggak ya, saudara ya. Boleh dipercik. Tetapi air itu, Roh Kudus itu yang akan membersihkan, membasuh. Dikatakannya air itu akan membasuh. Nah, kenapa cukup kepalanya saja kalau dipercik itu kan, kalau digerucuk itu kan? Nah iya, kan sebetulnya kan bukan badanmu ini yang dibasuh, tapi jiwamu itu yang dibasuh dengan air itu. Makanya harus ada air sebagai saksi, karena dia ada di surga dan di bumi. Dan air itu akan meneruskan untuk benda mati. Betul. Bersaksinya bukan ngomong, saudara, tetapi air itu memang pernah membasuhmu. Karena seluruh air di muka bumi itu tersambung ya. Seluruh air di muka bumi itu terkoneksi ya, saudara ya. Saudara tahu nggak itu? Seluruh air di muka bumi itu terkoneksi. Ini bukan agama, ini sains ya. Ini sains. Memang seluruh air di muka bumi terkoneksi. Karena apa? Karena baik yang air yang di sumur, air yang di ini, bahkan udara ini kan ada airnya. Udara yang kita hidup ini kan nggak mungkin nol water kan, nggak mungkin, H2O-nya nggak ada, nggak mungkin. Ya, makanya ada tingkat kelembapan. Nggak ada kelembapan 0% itu nggak ada, saudara. Ya, kelembapan itu nggak ada yang 0%. Artinya apa? Artinya ada air di seluruh atmosfer kita. Di seluruh dunia, atmosfer ini, di seluruh dunia ini, atmosfer itu terhubung satu sama lain. Ya, terhubung oleh air. Makanya air itulah yang membasuh seluruh dunia ini. Makanya dulu zamannya Nuh, air ini juga apa, saudara? Air ini juga membaptis seluruh dunia. Dengan apa? Dengan banjir itu ya. Banjir Nuh itu adalah pembaptisan yang disucikan. Karena bahkan bumi itu begitu najis, penuh dengan segala macam yang laknat itu ya. Makanya dibaptis dengan air seluruhnya. Akibatnya apa, saudara? Semua yang laknat itu mati. Nah, tujuannya adalah semua yang laknat itu mati. Dan hanya Nuh saja dan keluarganya yang selamat, yang tidak mati. Kenapa? Karena dia berkenan kepada Tuhan. Nah, kita orang percaya ketika kita dibaptis dengan air, Anda semua, Paulus berkata bahwa kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Coba lihat ya, air ini adalah sebuah teologi dari Kejadian sampai Wahyu, saudara. Air adalah sebuah teologi dari Kejadian sampai Wahyu yang intinya dari itu adalah air kehidupan yang akan membersihkan. Di dalam Kejadian, air itu yang memulai kehidupan dan air itulah yang
mentahbiskan, membaptis seluruh dunia dari kelaknatan. Di dalam Wahyu, air itu adalah sumber kehidupan. Barang siapa menang akan kuberi air kehidupan. Sehingga Anda minum air kehidupan itu. Barang siapa menang, ya, dia akan minum air kehidupan itu ya, saudara ya. Karena apa? Karena Anda perlu minum air, gitu, yaitu Roh Kudus. Nah, jadi air itu adalah sebuah bukan simbol ya, tapi air itu adalah gambaran dari Roh Kudus. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 7 ayat 37, barang siapa haus datang padaku dan minum, maka dari hatinya akan keluar aliran-aliran sungai kehidupan. Lalu pokoknya keterangan yang dimaksud adalah Roh Kudus. Nah saat itu Roh Kudus belum datang. Ya, jadi begitu Roh Kudus ditarik, air itu melanda seluruh dunia, semua manusia mati. Dan sejak itu Roh Kudus hanya ada pada orang tertentu saja, yaitu para nabi atau para imam, hanya tertentu. Roh Kudus ditarik, ketika Roh Kudus itu diambil, dunia itu dimusnahkan. Hari ini, saudara ya, kalau tadi malam dengar khotbah tentang Antikris tadi malam, saudara, Antikris akan datang, menyatakan diri terang-terangan ketika Roh Kudus itu diambil. Suatu hari Anda tidak akan menemukan Roh Kudus, suatu hari tidak akan ada pertobatan lagi. Ya, sebab apa? Roh Kudus itu hanya ada pada kita, hanya pada orang-orang percaya saja. Tidak bisa keluar dari kita pindah ke orang. Roh Kudusnya itu artinya tidak bisa ditransfer. Kenapa? Enggak ada. Anda dan saya itulah gadis-gadis yang punya terang itu. Lalu terang itu kita semua bisa jadi terang, kita semua bisa menjadi Kristus. Tapi ada Roh Kudus enggak di dalamnya? Kita punya enggak Roh Kudus itu? Minyak itu ya. Minyak itu juga digambarkan oleh Roh Kudus ya. Kita punya nggak minyak urapan itu dalam hidup kita? Cadangan Roh Kudus yang di dalam hidupmu. Kalau kamu tidak punya Roh Kudus di dalam hidupmu, ya, maka suatu ketika kesaksianmu akan padam, imanmu akan berhenti, dan ketika kamu lagi cari nggak ada lagi, saudara. Roh Kudus akan diambil dari muka bumi ini, sehingga kasih setiap orang akan guntur, ya, sejahtera akan diambil. Tetapi hanya orang-orang yang punya Roh Kudus ini yang punya sejahtera, yang punya cinta, yang bisa berbagi. Tapi orang-orang yang meninggalkan cinta ini, ya, orang-orang yang meninggalkan cinta ini akan kehilangan Roh Kudus, saudara. Makanya saya berkata, apa itu baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus itu apabila Anda membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bersama dengan sedekahmu, jadilah itu rema. Dan apakah rema itu? Yohanes 6 ayat 63 berkata, Yohanes 6 ayat 63, remaku adalah roh dan hidup, saudara. Nanti diulangi lagi ya, urut-urutannya. Jadi Roh Kudus itu adalah sebuah rema di dalam hidupku. Bukan yang tadi malam ya, yang kira sampai itu jeritan. Bukan, saudara. Kalau Anda kepenuhan rema, itulah Anda kepenuhan Roh Kudus. Rema yang dari surga, dafar, ya, rema, bukan sembarangan dafar, ya, bukan sembarangan, bukan logos saja, tapi rema. Untuk Anda punya rema, Anda harus punya logos. Tidak mungkin Anda punya rema kalau nggak punya logos. Harus logosnya Tuhan Yesus dan harus cintanya Tuhan Yesus. Karena standar kita adalah standarnya Yesus. Sehingga disebut rema dari Tuhan Yesus, disebut dengan rohnya Yesus. Jadi ketika Anda dibaptis dengan air, sebetulnya baptisan air itu adalah sebuah nubuatan bahwa kita nanti akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ketika manusia, ya, para evangelis di sini membaptis dengan air, maka Tuhan Yesus sendiri yang akan membaptis kita dengan Roh Kudusnya. Syaratnya apa? Anda punya logos, Anda baca firman Tuhan, Anda dengar firman setiap hari, firman Tuhan yang benar ya, dan Anda punya cinta yang melimpah. Maka tiba-tiba itu nggak bisa diatur kapan datangnya ya logos kapan logos jadi rema. Anda nggak bisa ngatur, itu ujuk-ujuk tiba-tiba celing gitu kan, tiba-tiba saja. Ya, jadi tidak bisa diformulasikan, nanti dalam sekian jam
logosnya kalau ketemu diakonia nanti jadi rema, nggak bisa, saudara. Karena itu adalah sebuah proses yang tiba-tiba akan terjadi dengan sendirinya. Tapi syarat ini harus ada logos dan agape ini harus ada untuk bisa jadi rema. Suatu ketika sudah menjadi matang, logos tambah rema, logos tambah agape ini tiba-tiba jadi rema dan kamu akan kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan dengan rema, hidupmu penuh dengan rema, selalu mengalir hal-hal yang baru, cinta yang baru, kreativitas, urapan. Orang saya ngomong sama istri saya kemarin ya, Anda tahu lagu-lagu saya, rekaman-rekaman lagu-lagu lama saya itu ya, kami bikin itu waktu kami tinggal di refugee camp pengungsi ya, saudara ya. Nah, ini jam berapa ini? Wih, kok nggak mau jamnya nih? Ya, sedikit lagi ya. Kebalik jamnya di belakang, jadi saya bingung antara kurang 5 dengan lebih 5. Jadi saudara, satu lagi terakhir. Waktu kami tinggal di camp refugee itu ya, kami menghasilkan banyak sekali lagu-lagu, saudara ya. Anda kira bikinnya caranya gimana? Bikinnya di kamar, saudara kita ya. Dengan ruangan yang sempit itu, kita cuma bikin kain hijau saja. Ngerekamnya tuh, kita dulu manual satu-satu, masukin satu-satu, atur begitu. Dan ada satu lagu yang Great is the Lord, itu kita bikin ya, yang kita aransemen sendiri. Itu cuma pakai keyboard, kita cuma sekali jadi bikin. Tapi itu kita waktu nyanyi itu ya, saya bilang sama Ana ya, orang itu ya, kalau penuh dengan urapan, apa saja jadi bagus. Barang sepele saja jadi bagus. Orang penuh urapan itu begitu. Anda dan saya, Anda yang penuh dengan rema, ya, remanya Tuhan Yesus, apa saja kamu pegang, itu jadi bagus, saudara. Nah, itulah gunanya ditabiskan. Gunanya ditabiskan, dibaptis ketika Anda melayani Tuhan. Supaya rema itu, pengurapan itu ada bersama denganmu, kuat sekali, dan Anda punya korban bakaran, ordinance offering. Ya, dan Yesus memberkati.